Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendengarkan firman Tuhan dan didoakan setiap pagi, silakan mendukung channel ini dengan cara menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya, agar saudara yang pertama mendapatkan pemberitahuan untuk video renungan setiap harinya. Bagi saudara yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kalau kami boleh ada hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami rindu sebelum kami memulai aktivitas serta kegiatan kami hari ini, tolonglah kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 31-32 yang berkata demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ada seekor ular yang memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di malam hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Ketika ular itu lewat ke sana kemari di dalam gudang, secara tidak sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji itu menyebabkan perut ular terluka. Ular berpikir bahwa gergaji itu telah menyerangnya, sehingga ia pun membalas dengan mematuk mata gergaji itu berkali-kali, sehingga menyebabkan ular terluka parah di bagian perutnya. Ular itu sudah merasa sangat marah dan putus asa, sehingga ia berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan gergaji yang dia anggap sebagai musuhnya. Ia pun dengan kuat membelit gergaji itu, yang menyebabkan tubuhnya terluka sangat parah, dan akhirnya ular itu pun mati. Di pagi hari, si tukang kayu menemukan bangkai ular di sebelah gergajinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi ini mengingatkan kepada kita supaya kita menghindari sikap yang dapat melukai diri kita sendiri dan juga melukai sesama kita. Apakah sifat itu? Yang pertama, kepahitan. Kepahitan adalah perasaan sinis dan sebal yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Secara kiasan, kepahitan merujuk kepada keadaan mental atau emosional yang sengaja tidak mau melepaskan perasaan marah yang siap menyerang setiap saat. Yang kedua, kegeraman dan kemarahan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jika kita marah karena suatu hal, baik kepada keluarga ataupun kepada orang lain, kita harus segera menyelesaikan dan jangan menyimpannya dalam waktu yang lama, karena iblis bisa mendapat kesempatan untuk membawa kita jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, pertikaian dan fitnah. Efesus pasal 4 ayat 25 dan 29 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang Kristen harus menjauhi dusta dan kata-kata yang kotor. Yang harus kita lakukan adalah berkata yang benar dan yang baik untuk saling membangun. Yang keempat, segala kejahatan. Efesus pasal 4 ayat 28.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Firman Tuhan berkata bahwa sikap-sikap tersebut harus dibuang dari hidup kita, karena sikap-sikap tersebut justru akan melukai hati dan pikiran kita, sehingga dapat dijadikan alat oleh iblis untuk membawa kita jatuh di dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa iblis akan mempergunakan kemarahan, kepahitan, fitnah, dan segala kejahatan untuk menjerumuskan kita di dalam dosa. Firman Tuhan mendorong kita untuk mengembangkan sikap yang baik agar hidup kita mengalami kedamaian dan ketentraman. Seperti yang tertulis dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudaraku, inilah sikap yang dikehendaki Allah agar kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Apakah saat ini ada kemarahan, kegeraman, atau akar pahit di dalam hidup kita kepada orang lain? Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat melepaskannya dari hidup kita, sehingga hidup kita mengalami kedamaian dan mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Engkau mengajar kepada kami untuk membuang kepahitan, kemarahan, kegeraman, fitnah, dan semua perilaku yang jahat. Tolong mampukan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa selalu bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni seorang terhadap yang lain, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini jika kami akan memulai segala aktivitas kami, Tuhan menolong, memberkati dan memimpin setiap langkah kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan seluruh pergumulan kami. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kemurahan dan rahmat-Mu yang selalu baru hari lepas hari. Tangan Tuhan yang kuat akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjaga kami dari segala kecelakaan, dan melindungi kami dari segala yang jahat. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi orang lain. Kami percayakan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati dengan berkat firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.